Mulyono. Ya sebagai teman lah, karena saya dengan Nadiem itu di 2010 merintis bareng-bareng. Jadi saya kasih support, dukungan sebagai sahabat, sebagai teman. Kebetulan ini teman-teman saya seangkatan di 2010 yang sampai saat ini masih ngegojek. Gitu. 12. Ya pastinya kaget, seakan nggak percaya, karena satu sisi kami ini kenal dari 2010, itu tahulah karakternya Nadiem itu bagaimana, dan orang yang pola hidupnya sangat-sangat sederhana. Dia kemana-mana pun selalu naik ojek. Itu sih secara pengenalan dari saya dari 2010 sampai saat ini. Harapan saya sebagai teman, sebagai sahabat, mudah-mudahan kasusnya cepat selesai dan hukum ditegakkan seadil-adilnya di negeri ini. 12. Iya, angkatan 2010 sampai 2011. Ya. Nama saya Gunawan Muhammad, saya anggota Amicus Curiae yang dibentuk oleh Pak Eri bersama beberapa orang lain. Apa sih alasan para tokoh ini memberikan Amicus Curiae ke Nadiem, Pak? Begini ya, kalau menurut saya kan kita harus selalu prihatin bahwa keadilan kadang-kadang melenceng. Ada orang misalnya yang sudah dihukum, tapi belum ditahan. Ada orang yang belum ada bukti, sudah ditahan. Jadi ini bukan hanya untuk Nadiem, tapi untuk banyak orang dan untuk semua yang akan mungkin kita juga kena. Jadi tugas kami adalah memberitahu dan juga menemani peradilan untuk lebih adil. Itu aja. Setelah mendengarkan kesimpulan hari ini, bagaimana Pak? Ya, hakim kan akan menentukan hari Senin. Kami tunggu hari Senin. Karena dari Bapak sendiri yakin tidak Bapak Nadiem ini tidak melakukan tindak pidana korupsi? Kalau saya yakin. Sangat yakin, berarti nanti putusannya. Tapi ini kan bukan salah atau tidak dulu. Ya. Ini ya. Saya sebetulnya nggak begitu ngerti hukum, terus terang. Yang penting memberikan dukungan saja ya Pak ya? Ya, mendukung pengadilan. Kasih ya Pak. Sama-sama. Bisa bicara atas nama konsumen? Boleh diminta BTK soalnya. Saya dulu ketua Yayasan Lembaga Konsumen. Nama saya Tini Haddad. Saya berpikir atau merasa bahwa Nadiem ini sudah membantu banyak sekali konsumen Indonesia yang waktu dia mendirikan Gojek ya, yang waktu itu berpikir tentang perlunya transportasi untuk umum yang bisa dipakai sewaktu-waktu gitu, dan bisa dipanggil ke rumah gitu, karena kalau enggak kan orang mesti naik bus dan sebagainya. Jadi menurut saya itu suatu pikiran yang sangat maju dan bagus, dan kemudian juga memberikan pekerjaan pada banyak orang yang susah bekerja gitu, nyari kerja kemana, karena tidak semua tempat bisa mendapatkan pekerjaan dengan begitu saja gitu. Semua terbatas, kantor terbatas, pabrik terbatas, toko terbatas gitu ya. Jadi ini benar-benar menurut pandangan saya dari Lembaga Konsumen ini suatu pemikiran dan suatu ini yang bagus sekali dari Nadiem Makarim dari mata konsumen.
Itu sih yang paling penting. Jadi menurut saya dia membantu banyak orang, membantu konsumen, membantu pengusaha untuk terbit di mana-mana, dan itu kemudian bahkan ditiru di negara-negara lain gitu ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh Indonesia. Itu sih yang mau tambahan aja sedikit ya. Kenapa? Oh ya, tentu aja bebas ya. Karena menurut saya kalau urusan korupsi, menurut saya nggak ada sama sekali gitu. Dia tidak mendapatkan dana spesial pun dari situ gitu ya. Dan dan kemudian dia sebagai menteri waktu itu mengeluarkan satu kebijakan yang menurut saya tidak bisa dihukum gitu ya, dipidana, karena itu kan kebijakan juga keluar bukan sendiri ya, itu kan juga dari ini bersama gitu, putusan bersama dari kantor dan juga mungkin juga dari instansi lain gitu, selain dari Kementerian Pendidikan ya. Terima kasih Bu.